Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Zeri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, salihah, kita akan belajar apa ya? Nah, ini adalah pelajaran sangat menarik bagi kalian. Semoga kalian bisa lebih cepat memahaminya. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah parafrase puisi. Ada yang sudah tahu parafrase puisi itu apa? Atau ada yang sudah pernah melakukannya? Nah, apa ya? Sedangkan tujuan pelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu membuat parafrase puisi dengan tepat. Siapa yang mau membuat parafrase puisi? Nah, oke, saya akan menjelaskan dulu. Salihah tahu apa yang disebut dengan puisi? Ya, Ustazah yakin kalian sudah pernah menulis puisi, baik di kelas bawah maupun di kelas atas. Ini adalah rangkaian kata-kata yang indah. Nah, biasanya keindahan itu terletak pada rima yang dimilikinya maupun irama dan mempunyai makna tertentu. Nah, jadi puisi itu adalah rangkaian kata-kata, bukan rangkaian kalimat ya. Ya, kalian menuliskan puisi, nah, jangan seperti menulis kalimat. Nah, apa saja karakteristik puisi itu? Pertama adalah memiliki rima dan irama itu tadi ya. Puisi, kalau biasanya puisi lama seperti pantun, gurindam dan sebagainya itu memiliki aturan yang sangat ketat. Seperti pantun harus bersaja ABAB. Nah, seperti itu. Tetapi pada puisi bebas atau puisi sebagian banyak orang menuliskannya pada saat ini itu tidak memakai aturan tersebut. Nah, kemudian terdiri atas beberapa bait dan baris. Ada yang tahu apa yang dimaksud bait dan baris atau sudah lupa? Nah, salihah, sudah ingatkan, yang dimaksud dengan bait kalau dalam sebuah wacana itu adalah paragraf, sedangkan baris kalau dalam sebuah wacana atau teks itu adalah kalimat. Nah, dalam sebuah puisi kita tidak mengenal paragraf maupun kalimat, tetapi mengenal baris dan bait. Oke. Selanjutnya adalah memiliki makna kias. Apa itu makna kias? Makna kias adalah makna yang tidak sebenarnya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ungkapan, misalnya bertangan dingin. Apa itu? Bertangan dingin adalah orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah atau ahli di bidangnya atau yang lainnya. Kalian bisa membuka modul kalian. Kemudian memiliki amanat. Nah, salihah biasanya sebuah karya sastra apapun itu pasti memiliki amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Kemudian yang kelima, pilihan kata yang imajinasi. Jadi seolah-olah kalian bisa melihatnya atau seolah-olah kalian bisa mendengarnya dan sebagainya. Kalian langsung berimajinasi, seperti demikian yang tertulis dalam sebuah puisi. Nah, itu tadi apa yang perlu digarisbawahi. Yang perlu digarisbawahi adalah puisi itu adalah rangkaian kata yang indah dan bermakna. Oke. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan tentang prosa. Nah, kenapa Ustazah menyampaikan puisi dan prosa? Karena ketika kita akan memparafrasekan sebuah puisi, biasanya itu dibuat menjadi sebuah prosa. Nah, oke. Pengertiannya apa prosa? Prosa adalah rangkaian kalimat. Nah, bedanya apa? Kalau puisi adalah rangkaian baris,
baris, sedangkan prosa adalah rangkaian kalimat yang dibuat menjadi sebuah karangan bebas. Nah, kalau puisi berbentuk bait-bait, kalau prosa berarti berbentuk paragraf. Oke. Untuk karakteristik prosa, yang pertama adalah ada tokoh dan wataknya. Kemudian memiliki alur cerita, memiliki sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang itu bisa sudut pandang orang pertama, biasanya ditulis dengan kata ganti ku gitu ya. Kalau sudut pandang orang ketiga, kata gantinya nya atau dia atau iya. Nah, ada latar atau setting dan ada juga amanat. Seperti yang sudah sampaikan tadi, setiap karya sastra mempunyai amanat tertentu. Apa itu parafrase? Nah, ini tadi ya. Parafrase adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Jika parafrase puisi berarti pengungkapan kembali atau mengubah puisi ke dalam bentuk karangan bebas tanpa mengubah maknanya. Nah, menurut kalian apa? Bisa mengulangi lagi? Parafrase puisi adalah? Iya, parafrase puisi adalah mengubah sebuah puisi ke dalam sebuah prosa yang tidak mengubah maknanya. Nah, bagaimana ini caranya? Ada kiat-kiat tertentu. Kita lanjutkan. Tipsnya adalah yang pertama, baca puisi dan pahami. Anak-anak, karena tadi di awal sudah menjelaskan bahwa puisi itu ada makna atau ada kata kiasnya, maka kalian harus memahami puisi tersebut. Nah, dengan cara apa? Jika kalian tidak paham kata-kata yang sulit atau kata-kata kias, kalian bisa mencari artinya. Gimana itu? Bisa di kamus atau bertanya kepada yang lebih paham. Nah, kemudian kalau kalian sudah menemukan kata-kata yang sulit artinya apa, nah itu baru kalian pahami secara keseluruhan. Nah, ketika kalian sudah memahami secara keseluruhan, oh ini ternyata. Nah, silakan dituliskan kembali menjadi paragraf yang padu. Sampai situ sudah jelas atau masih bingung? Nah, selanjutnya silahkan dibuka modulnya seperti ini ya. Ini ada di halaman 43. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan selanjutnya, parafrase ini ada dua, yaitu terikat dan bebas. Kalau terikat itu sangat mudah, kalian hanya menambahkan kata-kata saja di tengah-tengah atau kata-kata di antara kata dalam puisi tersebut. Namun, kalau parafrase bebas, kalian menuliskan ulang menjadi sebuah paragraf. Seperti itu. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan cara parafrase puisi yang bebas ya. Oke, silakan perhatikan puisi Menyesal karya Ali Hasmi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Jadi baris pertama dan kedua ini hampir sama. Jadi baris kedua ini seperti menerjemahkan yang pertama ya. Kemudian baris ketiga, kini petang datang membayang. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Nah, berarti petang biasanya berarti ia mengibaratkan bahwa usianya itu sampai malam. Jadi petang itu mendekati malam, dan malam itu adalah diibaratkan ia adalah sudah meninggal dunia. Seperti itu. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Nah, ini seperti menjelaskan ya. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Lalai dan lengah hampir sama. Hari pagi di sana dijelaskan adalah masa muda. Kini hidup meracun hati. Racun berarti adalah sesuatu yang tidak mengenakkan hati atau menyakiti hati. Miskin ilmu, miskin harta. Nah, kenapa meracun hati? Karena ia tidak punya ilmu dan tidak punya harta.
ada tetapi sedikit, miskin berarti sedikit. Apa gunaku sesalkan, menyesal tua tiada berguna. Ini tidak ada makna kiasnya, tidak ada kata kiasnya ya. Ini maknanya adalah makna sebenarnya. Hanya menambah luka sukma. Menambah luka sukma. Sukma itu adalah jiwa atau luka hati, seperti itu. Kemudian kepada yang mudah kuharapkan, tidak ada kata kiasnya. Atur barisan di hari pagi. Nah, ini baru kata kias. Barisan, hari pagi. Barisan, atur siasat, atur rencanamu, bagaimana hidupmu kelak. Seperti itu ya, harapan-harapanmu, strategimu, kemudian tujuan hidupmu. Nah, menuju arah padang bakti. Menuju arah padang bakti. Padang bakti ini bisa diartikan adalah tempat yang lebih baik atau tempat yang terhormat. Nah, oke anak-anak, jadi dari puisi Menyesal karya Ali Hasmi ini kalian bisa membuat parafrase, yaitu seperti yang ada di halaman 44. Bisa diawali dengan seperti ini: puisi Menyesal karya Ali Hasmi mengisahkan tentang apa? Ya, bisa dari yang sudah kalian artikan berbaris-berbaris itu, kalian bisa merangkainya menjadi sebuah paragraf. Seperti ini, mengisahkan seseorang yang menyesali masa mudanya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ia kurang hati-hati dan bermalas-malasan waktu muda dulu. Kini di hari tuanya ia merasa miskin ilmu dan miskin harta, tidak berilmu dan tidak punya harta apa-apa. Ia merasa tidak ada guna menyesali diri, akan tetapi ia tidak berhenti dalam sesalnya. Ia berusaha bangkit dan mengajak generasi muda untuk merencanakan segala sesuatu dari sekarang menuju ke arah tempat yang lebih baik atau tempat yang dihormati. Nah, seperti itu, soleh-solehah. Kira-kira mudah bukan? Ustazah yakin kalian bisa melakukan. Kalau kalian menemukan kata-kata yang sulit, silahkan dicari di kamus atau di Google atau bertanya kepada ayah bunda kalian di rumah. Nah, saya yakin kalian sudah bisa untuk memparafrasikan puisi. Oke, soleh-solehah, Ustazah tanya kembali, apa itu parafrase? Lebih tepatnya, apa itu parafrase puisi? Iya, benar sekali. Parafrase puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah prosa tanpa mengubah maknanya atau artinya. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat parafrase puisi dari puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Oke, soleh-solehah, semoga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih sehat dan keadaan yang lebih baik lagi. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Demikian penjelasan dari Ustazah Zeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.